Tahukah kamu jika Indonesia tercatat sebagai negara nomor 11 dengan kualitas udara yang buruk? Selain itu, persoalan pengelolaan sampah masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Indonesia karena pengelolaannya yang tidak baik seringkali menimbulkan masalah lain seperti pencemaran deret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce my team. My name is Istifaya Felayali and my pattern is Laila Nur Utari. We are students of State Islamic High School 1 Kudus. We are finalists of KOPSI 2020 Field FTR. Today, we would like to present the presentation entitled Rekayasa Teknologi Tong Sampah Monitoring dan Penyerap Polusi Udara dengan Absorben dari Ampasta dan Serabut Kelapa berbasis IoT. To detailed explanation, let us the presentation in Indonesian. Pada Maret tahun 2019, Indonesia tercatat sebagai negara nomor 11 dengan tingkat kualitas udara yang buruk. Menurunnya kualitas udara disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah transportasi yang menjadi penyebab 80% gas-gas berbahaya di udara. Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2018 menyatakan jumlah kendaraan yang beroperasi di jalan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 mencapai 267 juta dan terus meningkat setiap tahunnya. Selain itu, kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan seringkali menimbulkan masalah lain seperti pencemaran deret. Karena itu, diperlukan solusi berupa rekayasa teknologi tong sampah monitoring dan penyerap polusi udara dengan absorben dari Ampasta dan Serabut Kelapa berbasis Internet of Things. Alat ini dirancang menggunakan 3 sensor. Yang pertama, sensor MQ135, yang kedua, sensor MQ7, yang ketiga, sensor DHT11, serta dilengkapi dengan Node MCUSP 8266 sebagai pusat pengendali sensor tersebut. Untuk penyerap polusi udara, alat kami menggunakan absorben dari Ampasta dan Serabut Kelapa. Mengapa menggunakan dua bahan tersebut? Karena mengandung liquid selulosa yang tinggi serta keberadaannya yang sangat limpah di alam. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: yang pertama, bagaimana cara merancang dan membuat alat tong sampah monitoring dan penyerap polusi udara. Yang kedua, bagaimana cara pengujian alat tong sampah monitoring dan penyerap polusi udara. Dan yang ketiga, bagaimana hasil karakterisasi absorben menggunakan FEM. Selanjutnya, tinjauan pustaka dalam penelitian kami adalah yang pertama, polusi udara, yang kedua, sampah, yang ketiga, monitoring kualitas udara, yang keempat, Internet of Things, dan yang terakhir adalah absorben. Penelitian ini dilakukan di Man 1 Kudus pada bulan Agustus sampai dengan September tahun 2020. Alat dan bahan yang digunakan diantaranya solder, obeng, Node MCUSP 8266, MQ135, MQ7, DHT11, dan lain sebagainya. Prosedur penelitian alat menggunakan metode ADI yang terdiri dari 5 tahap sebagai berikut. Yang pertama, tahap analisis. Yang kedua, tahap desain. Yang ketiga, tahap development. Yang keempat, tahap implementation. Dan yang terakhir, tahap evaluation. Prosedur penelitian absorben. Yang pertama, penyiapan bahan. Yang kedua, karbonisasi bahan. Dan yang ketiga, aktivasi arang. Berikut merupakan absorben dari Ampasta dan Serabut Kelapa yang telah diuji menggunakan SAIL. Prinsip kerja dari alat kami yaitu alat akan otomatis aktif apabila sensor membaca kadar gas CO, CO2, NO serta suhu di atas rata-rata, maka fan blower akan mengalirkan udara tersebut ke absorben. Hasil monitoring akan ditampilkan pada web server ThinkSpeak yang dapat diakses menggunakan barcode yang terdapat pada alat. Pengujian fungsi komponen alat kami meliputi 1. Pengujian sensor MQ7 dengan rangsangan berupa gas CO yang dihasilkan dari asap rokok. Berikut merupakan tabel dari hasil pengujian sensor MQ7. Yang kedua, pengujian sensor MQ135 dengan memberikan rangsangan berupa gas CO2 dan NO yang berasal dari asap kendaraan bermotor. Berikut merupakan tabel dari hasil pengujian sensor MQ135. Yang ketiga, pengujian sensor DHT11 dengan memberikan rangsangan berupa panas yang berasal dari korek api. Berikut merupakan tabel hasil pengujian sensor DHT11. Pengujian komponen filter udara. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan SEM dengan pembesaran 100 sampai 2000 kali.
Hasil pengujian menunjukkan adsorben yang belum diaktifasi tidak berpori, sedangkan adsorben yang telah diaktifasi berpori, sehingga dapat menyerap polusi udara. Prosedur penetapan kadar air dan kadar abu mengacu pada SRI 0637301995. Hasil uji kadar air diperoleh 5% dengan SNI kurang dari 15%, sedangkan uji kadar abu diperoleh 5,4% dengan SNI kurang dari 10%. Pengujian alat dan adsorben. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui hasil monitoring dan penyerapan polusi udara. Pengujian ini dilakukan dengan cara mengukur kadar emisi gas CO, CO2, dan NO selama 30 detik. Berikut merupakan hasil pengujian emisi gas tanpa dan menggunakan adsorben. Adapun kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, alat ini berfungsi untuk memfilter udara kotor yang telah dimonitoring menggunakan sensor MQ135, MQ7, dan DHT11, serta menyerap polusi udara menggunakan adsorben dari ampas teh dan serabut kelapa. Yang kedua, alat ini terbukti dapat digunakan sebagai upaya penanggulangan masalah pencemaran lingkungan yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga, hasil karakterisasi menggunakan SEM menunjukkan adsorben yang belum diaktifasi tidak berpori, sedangkan yang telah diaktifasi berpori, sehingga dapat menyerap polusi udara. Adapun saran dalam penelitian kami, yang pertama, memilih komponen dengan spesifikasi yang lebih tinggi sehingga oleh yang dihasilkan lebih bagus. Yang kedua, penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan oleh peneliti lain dengan variabel yang lebih luas. Kami dari MAN 1 Kudus siap mengikuti KOPSI 2020 karena meneliti itu seru.